Selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu. Bertemu lagi dengan Bapak Iwayan Sugiarta di mata pelajaran Agama Hindu dan Budi Pekerti. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya anak-anak dan Bapak melaksanakan doa terlebih dahulu agar pembelajaran yang dilaksanakan pada hari ini berjalan dengan lancar. Seperti biasa, anak-anak cakukan kedua belah tangan anak-anak, letakkan di depan dada dengan sikap anjali. Berdoa dimulai. Om Saraswati Namastubhyam Warade Kamarupini Widyarambam Karisyami Sidir Bawatu Me Sada. Om Yang Widi, dalam wujudmu Dewi Saraswati, sebagai pemberi berkah ilmu pengetahuan, tuntunlah hamba. Semoga segala kegiatan yang hamba lakukan selalu sukses atas karunia-Mu. Nah, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya anak-anak sudah melaksanakan penilaian tengah semester, dan pada minggu lalu anak-anak sudah menerima raport hasil penilaian tengah semesternya. Nah, mungkin ada nilai anak-anak yang sudah memuaskan dan masih banyak Bapak lihat nilai anak-anak yang belum tuntas. Maka dari itu, ingat nasihat yang Bapak berikan, tetap disiplin dan juga rajin-rajinlah belajar. Pada pertemuan hari ini kita akan masuk pada bab 3, yaitu karma pala. Adapun peta konsep yang harus anak-anak ketahui di bab karma pala ini, yaitu yang pertama yang akan kita bahas, pengertian karma pala, surga loka dan neraka loka, jenis-jenis karma pala, dan kisah tentang karma pala. Ini yang akan Bapak bahas kepada anak-anak di materi karma pala ini. Pada pertemuan yang pertama di bab karma pala ini, Bapak akan menjelaskan kepada anak-anak yaitu mengenai pengertian karma pala dan jenis-jenis karma pala. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, setelah anak-anak melihat video pembelajaran yang Bapak berikan ini, diharapkan anak-anak sebagai siswa mampu menjelaskan pengertian karma pala dalam ajaran agama Hindu. Selanjutnya, anak-anak sebagai siswa mampu menyebutkan jenis-jenis karma pala dalam ajaran agama Hindu. Sebelum masuk kepada materi karma pala, ada beberapa pertanyaan yang ingin Bapak tanyakan kepada anak-anak. Apa itu karma pala, anak-anak? Mengapa ada karma pala dalam kehidupan ini, anak-anak? Nah, sebelum masuk ke materi karma pala, maka sesungguhnya kita sebagai manusia yang hidup di zaman ini sangat berpengaruh atau terpengaruh terhadap kemajuan teknologi. Nah, kemajuan teknologi itu anak-anak harus kita sikapi dengan baik. Karena apa? Ketika kita salah menyikapi daripada kemajuan teknologi, maka arahnya akan tentu ke arah yang negatif. Maka dari itu, agama memberi tuntunan manusia agar bisa memanfaatkan hasil penemuan ilmu dan teknologi untuk kesejahteraan bersama. Nah, dalam ajaran agama Hindu, anak-anak, ada 3 landasan yang dijadikan dasar untuk menjalani kehidupan ini, yang disebut dengan Tri Kerangka Dasar Agama Hindu.
Jadi sebelum Bapak membahas mengenai karma pala, Bapak ingin sedikit membahas mengenai tri kerangka dasar agama Hindu. Tri kerangka dasar agama Hindu dibagi menjadi 3, anak-anak. Yang pertama ada disebut dengan istilah tatwa. Tatwa berasal dari bahasa Sanskerta. Tatwa memiliki berbagai pengertian seperti kebenaran, kenyataan, hakikat hidup, sifat kudrati, dan segala sesuatu yang bersumber dari kebenaran. Agama Hindu mempunyai kerangka dasar kebenaran yang sangat kokoh karena masuk akal dan konseptual. Nah, konseptual di sini dimaksudnya yaitu sesuatu yang disusun secara terperinci, terencana dengan matang. Nah, tatwa dapat didefinisikan sebagai dasar keyakinan agama Hindu. Jadi, tatwa ini membahas tentang hakikat kebenaran, yaitu hakikat tentang ketuhanan. Agar apa? Agar kita sebagai manusia yang memeluk agama Hindu yakin akan keberadaan Tuhan yang Maha Esa tersebut. Jadi tatwa ini mempelajari tentang hakikat kebenaran. Selanjutnya yang kedua, ada istilahnya susila. Kata susila terdiri dari 2 suku kata, su dan sila. Su berarti baik, indah, harmonis. Sila berarti perilaku, tata laku. Jadi susila adalah tingkah laku yang baik dan juga berbudi pekerti. Jadi pengertian susila menurut pandangan agama Hindu adalah timbal balik yang selaras dan harmonis antara sesama manusia dengan alam semesta atau lingkungan yang berlandaskan atas korban suci atau yaknya keikhlasan dan kasih sayang. Jadi pola hubungan tersebut, anak-anak, adalah berprinsip pada ajaran ada dikenal dengan istilah yang harus anak-anak ingat, tatwamasi. Tatwamasi itu dapat diartikan ia adalah engkau. Dapat juga diartikan aku adalah engkau, engkau adalah aku. Aku, semua makhluk berasal dari satu sumber, yakni Ide Sangyang Widi Wasa. Mengandung makna bahwa hidup segala makhluk sama. Dalam artian, apabila kita menolong orang lain, berarti kita menolong diri kita sendiri. Begitu pula sebaliknya, apabila kita menyakiti orang lain, berarti sama dengan kita menyakiti daripada diri kita sendiri. Itulah ajaran mengenai tatwamasi. Yang selanjutnya yang ketiga, ada acara. Acara ini memiliki pengertian yang pertama kelakuan, tindak tanduk atau kelakuan baik dalam pelaksanaan agama Hindu. Yang kedua, acara itu dapat diartikan sebagai adat atau suatu praktek dalam pelaksanaan agama Hindu. Dan yang ketiga, peraturan yang telah mantap dalam pelaksanaan agama Hindu. Jadi acara ini pelaksanaannya tertuang dalam bentuk ritual dan upacara. Itu mengenai tri kerangka dasar agama Hindu. Nah, perlu anak-anak ketahui, tri kerangka dasar agama Hindu ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Sebagaimana halnya dengan tubuh manusia, kalau Bapak analogikan bahwa tubuh manusia antara kepala itu tidak dapat dipisahkan dari badan, tangan, dan juga kaki untuk membentuk tubuh manusia yang sempurna. Begitu pula dengan tri kerangka dasar agama Hindu ini, apabila kita atau anak-anak mempelajari tatwa saja tanpa disertai dengan susila maupun acara, maka tidaklah sempurna anak-anak menjalani kehidupan ini. Tidaklah akan menemukan suatu kebahagiaan. Begitu pula sebaliknya, anak-anak, ketika anak-anak mempelajari susila tanpa berlandaskan pada tatwa dan acara, itu juga tidaklah sempurna. Begitu juga acara, ketika anak-anak melakukan suatu kegiatan-kegiatan ritual keagamaan tanpa ada suatu etika atau susila, maksud Bapak, tingkah laku, dan juga hakikat kebenaran tatwa, maka tidaklah sempurna. Untuk lebih jelasnya, tri kerangka dasar agama Hindu ini Bapak analogikan atau ibaratkan sebagai sebutir telur, anak-anak, yang mana untuk membentuk telur yang sempurna, maka harus ada komponennya, yaitu ada kuning telur, putih telur, dan kulit telur di lapisan yang paling luar. Begitu juga dengan tri kerangka dasar. Tatwa adalah ajaran kebenaran agama. Nah, ibaratkan kuning telur atau inti sari daripada
tri kerangka dasar agama Hindu itu. Nah, setelah kuning telur, jadi ada susila. Setelah tatwa ada susila. Susila adalah etika agama atau perilaku yang baik yang dilandasi dengan budi pekerti yang luhur. Nah, diibaratkan sebagai putih telur itu. Dan yang terakhir, acara yang memiliki pengertian ritual agama diibaratkan sebagai kulit telur atau lapisan yang membungkus daripada kuning telur maupun putih telur itu. Nah, untuk memperoleh suatu telur yang sempurna maka harus ada 3 komponen tersebut. Baik inti sari telur itu atau kuning telur, baik itu putih telur maupun kulit telurnya. Begitu juga untuk memperoleh suatu apabila telur itu menetas, maka harus ada 3 komponen ini untuk memperoleh suatu anak ayah misalkannya. Maka telur itu akan menetas ketika ketiga komponen tersebut lengkap atau bersatu. Begitu anak-anak. Nah, selanjutnya selain 3 kerangka dasar agama Hindu itu, ada pula keyakinan yang menjadi landasan kehidupan umat Hindu yang disebut dengan Sraddha. Apa itu Sraddha ya? Pada bab 2 lalu Bapak sudah sedikit menyinggung tentang Sraddha. Sraddha itu berasal dari bahasa Sanskerta, anak-anak. Yaitu berasal dari akar kata srat yang artinya keyakinan atau kepercayaan. Jadi, Sraddha mempunyai pengertian suatu keyakinan dan kebenaran yang didasari penuh dengan kepercayaan. Umat Hindu diwajibkan untuk mempunyai Sraddha atau keyakinan. Ada 5 Sraddha yang harus diyakini oleh umat Hindu yang dikenal dengan istilah, tentunya anak-anak sudah ingat ya, yaitu Panca Sraddha. Nah, apa saja bagian-bagian dari Panca Sraddha, anak-anak? Yang pertama, tentunya percaya adanya Brahman atau Sang Hyang Widi. Mengapa kita harus percaya kepada Brahman atau Sang Hyang Widi? Ya, karena Sang Hyang Widi lah yang menciptakan alam semesta ini beserta isinya, termasuk kita sebagai makhluk hidup yaitu manusia. Selanjutnya, setelah percaya adanya Brahman, percaya dengan adanya Atman. Atman berasal dari akar kata an yang artinya nafas. Jadi Atman itu yaitu percikan kecil dari ide Sang Hyang Widi yang memberi kehidupan kepada setiap makhluk, termasuk kita sebagai manusia. Tanpa adanya Atman, maka makhluk hidup di dunia ini tidaklah bisa hidup. Maka kita harus mempercayai adanya Atman itu. Yang ketiga, nah ini, percaya adanya karma pala. Nah, pokok pembahasan yang ketiga inilah yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Selanjutnya yang keempat, percaya adanya punarbawa. Punarbawa, mungkin anak-anak masih ingat, punarbawa itu adalah kelahiran kembali atau kelahiran yang berulang-ulang, dikenal dengan istilah reinkarnasi. Jadi setelah adanya karma pala, maka manusia atau roh atma daripada seseorang itu akan menjelma kembali. Maka dari itu, di bab ini, bab karma pala ini akan sangat erat kaitannya dengan punarbawa itu yang akan Bapak jelaskan kepada anak-anak. Dan yang terakhir tentunya percaya adanya moksa. Jadi kelima bagian Panca Sraddha ini tidak dapat diacak, harus sesuai urutannya. Dan apa? Harus anak-anak yakini kelima keyakinan dalam agama Hindu ini. Langsung saja kita masuk kepada pokok pembahasan pada pertemuan hari ini, yaitu yang pertama pengertian karma pala. Nah, apa itu karma pala, anak-anak? Karma pala berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata karma yang artinya perbuatan. Bisa juga karma diartikan sebagai suatu kerja atau bekerja itu. Jadi karma artinya perbuatan atau bekerja. Dan pala yang artinya buah atau hasil. Jadi karma pala dapat diartikan sebagai hasil dari perbuatan yang telah dilakukan dalam kehidupan. Nah, pertanyaan Bapak, mengapa ada karma pala di dalam kehidupan ini, anak-anak?
Ya, jawabannya yaitu yang harus anak-anak ingat, kenapa adanya karma pala? Ya, dari definisi karma saja itu artinya perbuatan, maka mengapa adanya karma pala? Nah, kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini sesungguhnya tidak bisa lepas dari suatu perbuatan atau suatu pekerjaan itu. Kita hidup di dunia ini, anak-anak, kita pastilah akan melakukan suatu perbuatan-perbuatan. Nah, baik itu perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Nah, dari itulah senantiasa kita sebagai manusia itu, maka patutlah kita berbuat yang baik. Nah, adanya karma pala ini kita tidak bisa lepas dari suatu perbuatan-perbuatan di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Nah, dari perbuatan-perbuatan itu maka akan mendapatkan suatu hasilnya, palanya. Maka adanyalah ajaran karma pala ini. Karma pala adalah sebuah hukum kausalitas. Nah, kausalitas yang dimaksud di sini yaitu perihal sebab akibat, yang mana ketika kita melakukan sebab pastilah akan menemukan suatu akibat. Misalkan ketika anak-anak pergi ke sekolah, nah jadi anak-anak dari rumah itu pasti sudah bersiap-siap. Nah, ada sebab dan nantinya ada akibat. Jadinya ketika anak-anak melakukan hal yang baik, pergi ke sekolah misalkan, maka sampainya di sekolah dengan selamat, maka akibatnya anak-anak sampai di sekolah. Apabila anak-anak di jalan misalkan melakukan hal yang tidak baik, maka mungkin saja anak-anak tidak sampai di sekolah. Akibatnya apa? Mungkin saja misalkan anak-anak kecelakaan atau apa itu ya. Hal yang negatif itu bisa saja seperti itu. Maka dari itulah hukum kausalitas itu sangat berlaku, bahwa setiap perbuatan mendatangkan hasil. Karma pala memberikan optimisme kepada setiap manusia, bahkan semua makhluk hidup. Perbuatan yang dilakukan kadang-kadang disadari, kadang-kadang tidak disadari. Nah, perbuatan tersebut ada baik dan ada pula yang tidak baik. Jadi dalam agama Hindu ada dua bentuk karma, yaitu subha karma dan asubha karma. Subha karma artinya perbuatan yang baik, sedangkan asubha karma yaitu perbuatan yang tidak baik. Nah, kedua itu juga disebut dengan karma di dalam kehidupan ini. Nah, sedikit Bapak singgung mengenai Daiwi Sampat dan Asuri Sampat karena apa? Di LKS anak-anak ada beberapa soal terkait hal yang Bapak jelaskan ini. Nah, tadi Bapak sudah menjelaskan subha karma dan asubha karma, baik itu perbuatan yang baik dan perbuatan yang tidak baik. Begitu pula dengan Daiwi Sampat dan Asuri Sampat anak-anak. Manusia sesungguhnya mempunyai dua kecenderungan pada dasarnya, yaitu apa saja? Ya, Daiwi Sampat dan Asuri Sampat. Daiwi Sampat, apa itu Daiwi Sampat? Yaitu berbuat yang baik atau sifat-sifat kedewataan. Nah, Daiwi dewa atau kedewataan. Sampat artinya sifat. Jadi Daiwi Sampat yaitu sifat-sifat kedewataan. Sedangkan Asuri Sampat, Asuri artinya raksasa. Jadi Asuri Sampat berbuat buruk atau sifat-sifat keraksasaan. Nah, istilah Daiwi Sampat sama dengan Suri Sampat, yaitu manusia bisa berperilaku dharma, cerdas dan bijaksana kalau manas atau pikiran dan budi atau akal dapat mempengaruhi positif dari Daiwi Sampat. Sebaliknya, jika manas dan budi mendapat pengaruh negatif dari Asuri Sampat, terjadilah perilaku yang adharma. Jadi, dapat Bapak jelaskan dari pernyataan di sini, apabila seseorang atau manusia yang pikiran dan akalnya dipengaruhi oleh sifat Daiwi Sampat, maka senantiasa manusia itu akan selalu berbuat yang baik. Begitu pula sebaliknya, apabila manusia pikiran dan akalnya dipengaruhi oleh sifat Asuri Sampat, maka yang terjadi adalah perilaku kejahatan atau adharma itu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari anak-anak,
Dewi Sampat dan Asuri Sampat ini dapat Bapak berikan contoh seperti di slide ini. Dapat anak-anak baca. Nah, sifat-sifat kedewataan berarti sifat-sifat yang baik. Nah, dalam kehidupan sehari-hari yang baik sepertinya apa? Ya, seperti rajin membantu orang tua, hormat dan patuh terhadap orang tua, hormat dan sayang kepada guru, dan lain sebagainya yang bisa anak-anak baca pada slide yang Bapak jelaskan ini. Dan juga Asuri Sampat, sifat-sifat yang buruk. Nah, dalam perilaku sifat-sifat yang buruk dalam kehidupan sehari-hari, ya, contohnya ya seperti tidak pernah berbakti kepada catur guru, selalu rakus, sombong atau memandang rendah orang lain, egois, dan lain sebagainya yang bersifat negatif. Itu mengenai sedikit Bapak singgung dua sifat kecenderungan dalam diri manusia. Nah, selanjutnya sumber karma dalam ajaran agama Hindu dijelaskan ada 3. Jadi ketika kita sebagai manusia melakukan suatu perbuatan atau karma, pastilah harus ada suatu sumber atau landasannya. Apa itu? Ya, dalam agama Hindu dikenal dengan istilah Trikaya Parisuddha. Trikaya Parisuddha berasal dari bahasa Sanskerta. Tri artinya 3, kaya artinya perbuatan, dan Parisuddha artinya penyucian. Jadi Trikaya Parisuddha artinya 3 perbuatan atau perilaku yang harus disucikan. Maka dari itu Trikaya Parisuddha inilah yang kita pakai acuan di dalam kita melakukan suatu perbuatan. Nah, Trikaya Parisuddha adalah 3 jenis perbuatan yang merupakan landasan ajaran etika agama Hindu yang dipedomi oleh setiap individu guna mencapai kesempurnaan dan kesucian hidupnya, meliputi. Nah, yang pertama yaitu ada istilah manacika. Manacika itu manah artinya berpikir. Jadi manacika Parisuddha adalah berpikir yang bersih dan suci. Lanjutnya yang kedua ada wacika. Wacika, wa artinya ucap atau kata. Jadi wacika Parisuddha artinya berkata yang baik, sopan, dan benar. Dan yang terakhir yang ketiga ada kayika. Kayika Parisuddha ini artinya berbuat yang jujur, baik, dan benar. Nah, ketiga bagian dari Trikaya Parisuddha tersebut akan saling berhubungan, anak-anak. Nah, untuk mencapai keharmonisan di dalam kehidupan ini, maka setiap pikiran harus dimulai dengan yang baik. Karena apa? Pikiranlah yang sebagai sumber di dalam kita melakukan sesuatu atau perbuatan itu. Jika dari pikiran sudah benar, maka timbullah suatu ucapan atau perkataan yang benar juga, dan pastinya akan direalisasikan dengan bertindak yang benar juga. Maka Trikaya Parisuddha ini harus berjalan dengan selaras, baik itu dari pikiran, perkataan maupun perbuatan. Inilah yang dijadikan suatu sumber di dalam kita berbuat atau melakukan suatu karma itu. Lebih lanjut diuraikan Trikaya Parisuddha sebagai berikut. Nah, ini ada beberapa kitab Sarascamuscaya yang menjelaskan daripada Trikaya Parisuddha itu. Yang pertama, manacika, pikiran yang bersih dan suci antara lain. Ya, ketika kita pikiran kita bersih dan suci, maka kita sebagai manusia pastinya yang pertama ya tidak ingin dan dengki pada kepunyaan orang lain. Yang kedua, tidak bersikap gemas atau marah kepada segala makhluk. Yang ketiga yaitu percaya adanya kebenaran ajaran karma pala ini. Nah, ini terdapat dalam kitab Sarascamuscaya Sloka 74. Sedangkan selanjutnya wacika yang kedua yaitu perkataan yang baik, jujur, dan benar antara lain. Nah, ketika kita sebagai manusia berkata yang baik, jujur, dan benar, maka kita harus menghindari hal-hal berikut ini, yaitu perkataan jahat, menyakiti, kotor, perkataan keras, menghardik, kasar, perkataan memfitnah, perkataan berbohong. Ini terdapat dalam kitab Sarascamuscaya Sloka 75. Nah, yang ketiga kayika, perbuatan baik, jujur, dan benar, yaitu ya pastinya tidak menyiksa dan membunuh, tidak mencuri, dan tidak berbuat zina. Ini terdapat dalam Sarascamuscaya Sloka 76. Jadi Trikaya Parisuddha ini yang harus anak-anak ingat, kita harus jadikan sebagai suatu sumber dalam kita bertingkah laku atau berbuat sesuatu. Ketika Trikaya Parisuddha sudah kita jalani, maka pastilah kehidupan yang kita jalani di dunia ini akan mendapatkan suatu kebahagiaan dan keharmonisan. Nah, selanjutnya ada konsep sederhana hukum karma pala.
Seperti yang dapat anak-anak lihat pada gambar. Nah, pada gambar ada seorang siswa. Nah, di sini siswa SMP ya, sekolah menengah pertama, yang mana siswa tersebut seperti pada gambar membantu nenek menyeberang jalan. Nah, itu artinya apa? Siswa tersebut pastilah berbuat baik terhadap nenek tersebut. Nah, ketika anak-anak berbuat baik, maka apa? Kebaikan pula lah yang akan anak-anak terima. Selanjutnya ada gambar seorang pencuri yang mencuri kotak amal. Jadi dapat Bapak analogikan atau ibaratkan pada gambar ini, ketika anak-anak berbuat yang buruk, maka apa? Keburukan pula lah yang akan anak-anak dapatkan. Jadi konsep sederhana dari hukum karma ini adalah jika kebaikan yang ditanam, maka kebaikan pula yang dinikmati. Begitu juga sebaliknya anak-anak, jika kejahatan yang diperbuat, maka malapetaka pula yang akan diterima. Dengan kata lain, apabila mencuri satu, pasti akan kehilangan dua. Membantu satu, maka akan mendapatkan bantuan dua kali. Apabila kita tulus membantu meringankan beban makhluk lain, sesungguhnya kita sudah dua kali melakukan hal yang sama untuk diri kita sendiri, sesuai dengan ajaran yang Bapak jelaskan tadi, yaitu tatwam asi. Ketika kita berbuat baik kepada seseorang, maka seseorang itu pastilah akan berbuat baik kepada diri kita. Begitu pula sebaliknya, apabila diri kita berbuat jahat kepada orang lain, maka orang lain juga pastilah berbuat jahat kepada diri kita sendiri. Seperti pada gambar ini, ada seorang petani di suatu persawahan yang sedang menanam padi. Nah, ketika petani itu menanam padi, pastilah petani itu menunggu waktu untuk apa? Untuk panen. Nah, setelah panen apa yang dipetik? Pastilah padi yang sudah berisi apa? Beras di dalamnya ya, padi yang sudah menguning. Nah, tidak mungkin anak-anak bahwa ketika petani menanam padi, maka yang dipetik adalah jagung. Itu tidak mungkin. Nah, begitu pula dengan karma pala ini. Nah, ketika kita berkarma, berbuat. Nah, ketika kita berbuat yang baik, pastilah perbuatan baik yang kita dapati. Tidak mungkin kita berbuat baik, perbuatan jahat yang akan kita dapati. Seperti analogi pada gambar ini, ketika kita menanam padi, maka pastilah suatu saat padi yang akan petani pada gambar ini petik bukanlah jagung dan lain sebagainya. Nah, sesungguhnya hukum karma ini juga bersifat mutlak. Jadi berlaku kepada apa saja, siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Cara kerja hukum karma pala ini sangat rahasia anak-anak. Tidak ada yang mengetahui kapan karma pala dari diri seseorang itu akan didapat. Karena apa? Ya, karma pala ini cara kerjanya sangat rahasia, ajaib, dan tak terpikirkan oleh akal manusia. Bukan itu saja, hukum karma ini adalah hakiki yang tak terbantahkan. Jadi apabila tidak terbantahkan, artinya karma pala itu pastilah memiliki sifat yang pasti, tidak terbatalkan. Nah, adapun yang tak terpikirkan dari hukum karma ini adalah kapan karma itu berbuah, melalui tangan siapa buah itu akan dinikmati. Misalkan jika si A membantu, belum tentu bantuan akan datang dari si A. Nah, pahala dari karma baik dapat berupa bantuan yang datang dari si B, sedangkan waktu berbuahnya sama seperti menanam padi tersebut, yang tidak dalam waktu sekejap bisa dipetik buahnya anak-anak, namun kita masih menunggu pada itu tumbuh, pada padi itu tumbuh, berbuah maupun masak nanti. Nah, itulah rahasia dari hukum karma pala ini yang tidak kita sebagai manusia ketahui daripada hukum karma pala itu, karena hukum karma pala itu bersifat rahasia ya. Ya, hukum karma pala itu rahasia. Nah, selanjutnya proses berlakunya hukum karma pala seperti yang bisa anak-anak lihat pada slide dan juga pada LKS anak-anak halaman 36 anak-anak, yang mana proses berlakunya hukum karma pala pada bagan yang bisa anak-anak lihat. Nah, jadi harus anak-anak pahami bagan ini yang akan Bapak jelaskan kepada anak-anak, dan mohon anak-anak pahami dengan baik. Nah, pada bagan ini yang paling atas yaitu ada suatu keinginan.
bahwasanya anak-anak pada bagan ini keinginan adalah hal yang diharapkan untuk didapatkan. Misalkan anak-anak menginginkan suatu handphone yang terbaru, pasti anak-anak apa? Mengharapkan untuk mendapatkan handphone tersebut. Nah, jadi keinginan itu adalah hal yang diharapkan untuk didapatkan. Keinginan ini muncul anak-anak sebagai buah pikiran. Nah, pikiran tergantung daripada pengetahuan, pengalaman hidup, wiweka. Nah, wiweka adalah kemampuan untuk menimbang mana baik, mana buruk. Nah, itu juga bersumber daripada pikiran serta karma wasana. Nah, karma wasana itu yaitu bekas-bekas perbuatan kita yang terdahulu, ya. Jadi itu juga melekat pada pikiran. Nah, keempat ini baik pengetahuan, pengalaman hidup, wiweka dan karma wasana itu mempengaruhi pikiran dalam mengambil suatu keputusan. Nah, setelah dipikirkan, kemudian maka diputuskanlah oleh pikiran itu melalui apa? Dalam wujud tindakan atau karma. Nah, ketika pikiran sudah mewujudkan apa yang dipikirkan itu melalui tindakan, maka manusia itu sudah berkarma. Nah, dari karma itulah seseorang mendapatkan hasilnya. Maka yang terakhir ini yaitu karma pala itu. Itulah proses berlakunya hukum karma pala yang harus anak-anak ketahui. Nah, menurut ajaran agama Hindu atau Dharma yang diwahyukan ke dunia dengan perantara para maharesi, maka segala sesuatu yang baik buruk kegiatan subah karma dan asubah karma akan membawa dampak di kehidupan sekarang, tetapi juga di akhirat nanti, baik mau alam surga maupun alam neraka. Nah, dalam kitab Slokantara dijelaskan mengenai hukum karma pala ini anak-anak, bahwa disebutkan karma pala ngaranika palaning gawe hala hayu. Artinya apa? Karma pala itu adalah akibat atau pala dari baik dan buruk suatu perbuatan. Misalkan ketika kita berbuat baik, maka baik pula hasilnya. Begitu pula sebaliknya, apabila kita berbuat buruk, maka buruk juga yang akan kita dapati atau nikmati nantinya. Itu. Jadi selanjutnya, nah, hukum karma pala sejalan dengan hukum sebab akibat, aksi reaksi. Yang harus anak-anak ingat yaitu segala sebab pasti mendatangkan akibatnya. Dengan demikian juga setiap karma memiliki pala atau hasil, sehingga sering disebut hukum karma pala ini. Perlu anak-anak ketahui anak-anak bahwasanya ya, hukum karma ini apakah sama dengan hukum alam atau reta? Ya. Hukum alam itu ya atau reta yaitu berlaku pada siklus alam semesta dia. Ya. Sedangkan hukum karma pala ini yaitu berlaku pada setiap manusia atau kita sebagai makhluk hidup. Itu sudah diatur oleh hukum karma pala, yaitu hukum sebab akibat kepada makhluk hidup kita sebagai manusia. Nah, adapun sifat-sifat dari hukum karma pala antara lain yaitu yang pertama bersifat pasti dan tak terbatalkan. Nah, maksudnya yang harus anak-anak ketahui, kenapa karma pala itu dikatakan bersifat pasti dan tak terbatalkan? Nah, bisa Bapak jelaskan ya? Karma pala itu bersifat pasti dan tak terbatalkan. Maksudnya karma pala akan selalu ada dan akan bereaksi ketika manusia melakukan sesuatu atau perbuatan itu. Selanjutnya, karma pala bersifat adil sesuai dengan karmanya. Jadi hasil yang didapatkan akan sesuai dengan perbuatan, tidak kurang, tidak lebih. Jadi karma pala itu pasti bersifat adil. Nah, dan yang ketiga bersifat universal. Nah, universal di sini maksudnya artinya bahwa karma pala akan diterima oleh siapapun, tidak memandang hubungan keluarga maupun status sosial dalam masyarakat. Misalkan ketika
anak pejabat melakukan suatu kesalahan atau perbuatan buruk, maka apa? Dia pasti akan mendapatkan akibat yang buruk pula, walaupun dia seorang anak pejabat. Hukum karma pala ini tidak memandang suatu status sosial daripada manusia itu, anak-anak. Yang harus anak-anak ingat itu. Jadi walaupun misalkan anak-anak merasa kaya tetapi perbuatannya buruk, maka suatu saat perbuatan buruk pula lah yang akan diterima oleh anak-anak. Nah, apabila anak-anak berbuat yang baik, maka yang baik pula lah yang akan anak-anak terima. Nah, memiliki keyakinan terhadap hukum karma pala sangatlah perlu. Kenapa? Ya, adapun manfaat daripada hukum karma pala. Yang pertama, memotivasi seseorang untuk berbuat yang baik. Nah, maksudnya yang pertama ini adalah, misalkan ketika seseorang sudah mengetahui bahwa hukum karma pala itu ada, maka ia akan tahu apa konsekuensinya. Nah, ketika dia berbuat yang buruk, maka pastilah yang buruk pula yang didapatkan. Maka secara tidak langsung pastilah manusia itu termotivasi untuk selalu berbuat yang baik. Selanjutnya, memotivasi seseorang untuk melakukan sikap yang positif dan dinamis serta tidak mudah putus asa. Nah, dinamis di sini maksudnya yaitu sesuai dengan kondisi yang terus berubah-ubah. Nah, bergerak cepat dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan, anak-anak, serta tidak mudah putus asa. Ketika kita percaya adanya hukum karma pala itu, maka kita pastilah selalu bersikap yang positif, dinamis dan tidak mudah putus asa sebagai seorang manusia. Yang ketiga, memotivasi seseorang untuk selalu bekerja tanpa pamrih. Seperti yang Bapak katakan di awal. Nah, kenapa bisa ada karma pala itu, anak-anak? Ya, karena kita sebagai manusia tidak bisa lepas dari suatu perbuatan atau berbuat itu selama kita hidup di dunia ini. Nah, karma pala, hukum karma pala itu maksud Bapak sangatlah bermanfaat untuk apa? Ya, untuk memotivasi seseorang bekerja tanpa pamrih. Jadi anak-anak ketika percaya dengan hukum karma pala, pastilah anak-anak melakukan suatu pekerjaan. Nah, pekerjaan yang anak lakukan itu janganlah selalu mengharapkan hasil. Artinya apa? Kita harus ikhlas di dalam menjalani suatu pekerjaan yang kita jalani itu. Ketika kita ikhlas, maka nanti pastilah kita akan mendapatkan suatu kebaikan di kemudian harinya. Seperti yang Bapak bisa tayangkan pada slide dalam kitab Bhagavad Gita bab 2 sloka 47 disebutkan, karmanya ewadikaraste ma palesu kadacana ma karma pala hetur bur mate sangus tua akarmani. Terjemahannya apa? Berbuatlah hanya demi kewajibanmu, bukan hasil perbuatan itu yang engkau pikirkan. Jangan sekali-kali pahala jadi motifmu dalam bekerja. Jangan pula hanya berdiam diri tanpa bekerja. Nah, dipertegas dalam sloka ini, anak-anak, bahwasanya kita sebagai manusia harus selalu bekerja. Tidak boleh kita tidak bekerja kalau kita ingin mendapatkan suatu hasilnya. Apabila kita diam saja, maka apa yang kita dapatkan? Kita tidak akan mendapatkan apa yang kita harapkan. Nah, ketika kita bekerja namun kita tidak sesuai apa yang kita harapkan itu didapatkan, anak-anak juga tidak boleh kecewa. Nanti itu adalah bagian dari karma pala daripada anak-anak sendiri. Bagaimana karma pala di kehidupan yang lalu, di kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Jadi kita sebagai manusia, anak-anak, kita haruslah terus bekerja dengan ikhlas, walaupun nantinya hasilnya tidak akan bisa kita capai sepenuhnya, tetapi dengan keikhlasanlah nanti pasti akan memperoleh jalan yang terbaik itu. Maka dari itu kita sebagai manusia harus terus bekerja atau berkarma terus, tetapi digaris bawahi berkarma yang baik di dalam menjalani suatu kehidupan di dunia ini. Selanjutnya, jenis-jenis karma pala. Nah, jenis-jenis karma pala yang perlu anak-anak ketahui
Ada berapa sih jenis-jenis karma pala menurut ajaran agama Hindu? Nah, sebelum masuk kepada jenis-jenis karma pala, ada suatu pertanyaan. Apa saja jenis-jenis karma pala dalam ajaran agama Hindu? Nah, anak-anak, sesungguhnya rahasia kehidupan ini tidak dapat dimengerti. Seperti halnya tentang umur, kelahiran, rezeki, dan jodoh seseorang, tidaklah diketahui dan sangat rahasia. Nah, dalam hal ini, kita sebagai manusia tidak mempunyai kemampuan untuk memahami dan tidak bisa memutuskan. Ya, manusia hanya berusaha, tetapi ada kekuatan lain yang menentukan. Kekuatan lain yang dimaksud adalah kekuatan hukum karma yang dilihat dari lama buahnya. Jadi, jenis-jenis hukum karma pala yang akan Bapak jelaskan ini adalah karma pala sesuai dengan saat dan kesempatan, atau bisa dibilang sesuai dengan waktu yang diterimanya. Tidak ada satupun manusia di dunia ini, anak-anak, yang bisa lepas dari hukum karma. Hukum karma ini bekerja secara otomatis, rapi, dan teliti. Tiada satupun perbuatan yang sia-sia. Semua perbuatan didasari atau tidak didasari akan membuahkan hasil. Sebelum pala itu kembali kepada sumber karma, maka selama itu pala tetap berproses menunggu waktu penerimaan pala atau hasil. Maka karma pala dapat dibagi menjadi 3 menurut waktunya, yaitu yang pertama ada istilahnya, dikenal dengan istilah Sancita Karma Pala. Apa itu Sancita Karma Pala? Sancita Karma Pala adalah hasil perbuatan yang kita dalam kehidupan yang terdahulu, yang belum habis pahalanya atau hasilnya dinikmati pada kehidupan yang dulu dan masih merupakan benih yang menentukan kehidupan yang sekarang. Nah, contoh dapat diilustrasikan, misalkan seseorang yang pada hidupnya di masa lalu memiliki hasil perbuatan 100, tetapi baru dinikmati 70, maka 30 merupakan sisa perbuatan yang belum dinikmati. Karena seseorang sudah terlanjur meninggal pada kehidupan saat itu, sehingga dia akan menikmati sisa 30 tersebut pada kehidupan atau penerimaan di masa sekarang. Jadi maksudnya di sini, ketika anak-anak pada kehidupan yang terdahulu sebelum anak-anak menjelma sebagai manusia yang sekarang, nah di kehidupan yang dulu anak-anak misalkan berperilaku atau berbuat yang baik 100%, tetapi pada saat itu baru anak-anak nikmati hasilnya baru 70%. Nah lagi 30% ini, maka pada saat inilah anak-anak terima kebaikan itu. Begitu pula sebaliknya, apabila pada kehidupan yang terdahulu anak-anak selalu berbuat yang buruk, nah maka dari hitungan 100 itu, maka perbuatan buruk anak-anak misalkan baru 70% anak-anak nikmati pada saat kehidupan anak-anak terdahulu. Maka 30 lagi belum anak-anak nikmati. Nah pada kehidupan sekarang lah yang akan anak-anak nikmati karma buruk yang terdahulu tersebut. Makanya Sancita Karma Pala ini yaitu hasil perbuatan yang terdahulu yang belum habis dinikmati hasilnya, maka merupakan benih untuk menentukan kehidupan yang sekarang ini. Jadi misalkan anak-anak sebagai manusia di dunia ini sudah selalu kehidupan sekarang berbuat baik, tetapi anak-anak misalkan, kenapa sih kalau anak-anak berpikir aku sudah berbuat baik kepada seseorang, kenapa aku terus mendapatkan hal yang buruk? Nah itu anak-anak harus berpikir kepada karma anak-anak yang terdahulu. Nah jadi anak-anak itu pastilah membawa bekas-bekas atau karma wasana anak-anak yang masih terdahulu yang buruk tersebut. Maka sekaranglah anak-anak nikmati itu. Nah selanjutnya ada Prarabdha Karma Pala. Nah Prarabdha Karma Pala adalah hasil perbuatan kita pada kehidupan yang sekarang, yang pahalanya atau hasilnya diterima habis dalam kehidupan sekarang juga. Secara jasmani anak-anak atau secara fisik, hukum ini mudah diamati pada tindakan manusia sehari-hari. Misalkan seseorang makan karena lapar, ketika makan maka akibatnya perutnya akan kenyang. Nah atau seseorang yang mengantuk, ketika sekarang ngantuk, nah maka akan ngantuk itu akan hilang. Maka ketika anak-anak itu atau manusia itu tertidur, nah itu sebab akibatnya sekarang pula lah yang dinikmati. Jadi Prarabdha Karma Pala itu
Ketika sekarang anak-anak melakukan sesuatu, pada kehidupan sekarang juga anak-anak nikmati hasilnya, itu prarabdha karma pala. Nah, segala perbuatan yang berkaitan dengan prarabdha karma pala ini anak-anak diyakini sebagai karma baru. Karma yang maksudnya yang anak-anak perbuat di kehidupan yang sekarang ini, yang juga memberikan pengaruh terhadap karma wasana atau bekas-bekas perbuatan anak-anak di kehidupan yang akan datang. Nah, begitu juga sebaliknya anak-anak, bahwa karma wasana yang terdahulu memberi warna terhadap kemungkinan karma baru yang anak-anak laksanakan pada kehidupan yang sekarang ini. Perlu disadari anak-anak sepenuhnya bahwa manusia tidak menyerah begitu saja terhadap pengaruh karma, tetapi manusia selalu berinovasi. Apa itu berinovasi? Yaitu penemuan hal baru yang berbeda dari hal yang sudah ada. Misalkan anak-anak dulu buruk perbuatannya, maka sekarang harus baik, harus melakukan suatu perubahan atau berinovasi itu. Nah, dalam hidupnya dengan maksud apa? Mengubah derajat hidup agar menemukan suatu kebahagiaan baik lahir maupun batin. Nah, itulah prarabdha karma pala. Jadi seperti ketika anak-anak memakan cabai, pasti sekarang juga akan terasa pedasnya. Itu bagian dari prarabdha karma pala. Bisa Bapak jelaskan itu terkait prarabdha karma pala yang harus anak-anak pahami. Nah, yang ketiga selanjutnya yaitu ada kriyamana karma pala. Apa itu kriyamana karma pala? Nah, kriyamana karma pala adalah hasil perbuatan yang tidak sempat dinikmati pada waktu kehidupan sekarang, namun dinikmati pada waktu kehidupan yang akan datang. Nah, secara lahiriah anak-anak dapat diamati adanya pekerjaan manusia yang hasilnya belum sempat dinikmati secara langsung. Nah, maksudnya di sini kriyamana karma pala apabila anak-anak sekarang melakukan suatu karma atau perbuatan yang baik, misalkan anak-anak tidak sekarang menerimanya, maka anak-anak akan menerimanya pada saat menjelma kembali pada saat kehidupan yang akan datang nantinya. Apabila anak-anak sekarang berbuat baik, maka kehidupan anak-anak yang akan datang pastilah akan menerima suatu kebaikan. Begitu pula sebaliknya, apabila anak-anak melakukan kegiatan yang buruk pada kehidupan yang sekarang ini, maka nanti setelah meninggal anak-anak menjelma, bisa saja nanti pada kehidupan yang akan datang sisa karma buruk anak-anak tuh, bekas-bekas karma buruk anak-anak itu akan anak-anak nikmati pada kehidupan yang akan datang. Itu. Nah, kriyamana karma pala ini mengandung makna bahwa karma yang dimaksud meliputi 3 waktu, yaitu atita, nagata, wartamana. Ya. Jadi atita itu masa lalu, wartamana sekarang, dan nagata yaitu masa yang akan datang. Artinya jika perbuatan di masa lalu belum sempat dinikmati secara akumulatif atau keseluruhan dari jumlah perbuatan yang anak-anak lakukan pada kehidupannya lalu, nah karena seseorang tersebut terlanjur meninggal, maka karma secara akumulatif itu akan dinikmati pada kehidupan sekarang anak-anak. Begitu juga karma masa kini yang secara akumulatif atau secara keseluruhan belum sempat dinikmati pada kehidupan sekarang, maka akan dinikmati pada kehidupan yang akan datang. Jadi Bapak pertegas di sini kriyamana karma pala ini pada saat anak-anak hidup sebagai manusia yang sekarang ini, ketika anak-anak berbuat sesuatu belum habis hasilnya pada kehidupan yang sekarang, maka kehidupan akan datanglah yang anak-anak akan nikmati nanti setelah menjelma kembali ke dunia ini. Itu yang harus anak-anak ingat. Nah, untuk jenis-jenis karma pala ini akan Bapak sampaikan contoh-contoh lebih jelas atau realnya pada pertemuan-pertemuan berikutnya, disertai dengan cerita-cerita terkait 3 jenis karma pala ini. Jadi anak-anak, dengan pengertian 3 macam karma pala itu, maka jelaslah cepat atau lambat dalam kehidupan sekarang atau nanti, segala pahala dari perbuatan itu pasti diterima karena sudah merupakan hukum karma pala, mengantarkan roh atau atma masuk surga atau masuk neraka. Bila dalam hidupnya selalu berkarma baik, maka pahala yang didapat adalah surga. Sebaliknya, bila hidupnya itu selalu berkarma buruk, maka hukuman nerakalah yang diterimanya. Nah, perlu anak-anak ketahui anak-anak, sesungguhnya segala perbuatan yang kita perbuat di dunia tentunya akan mendapatkan hasil atau pahala. Nah, jika seseorang menghargai hidup ini, atau kita sebagai manusia menghargai hidup ini di dunia ini, jadi sebagai sesuatu yang mulia, maka seseorang pasti selalu berbuat baik sesuai petunjuk agama. Oleh karena itu,
manusia sebagai makhluk utama harus menyadari bahwa kerja atau karma adalah suatu kebutuhan dalam mengarungi kehidupan ini, sehingga manusia harus selalu termotivasi untuk bekerja atau berkarma. Nah, kerja atau karma merupakan jalan menuju kesempurnaan hidup ini, anak-anak. Terlepas dari baik atau buruknya hasil yang diterima, tidak seorang pun dapat terhindar dari kerja. Dengan kerja atau karma, maka manusia akan dapat mencapai kebebasan atau tujuan agama Hindu yang terakhir, yaitu moksartam jagaditaya caiti dharma, yaitu moksa itu. Tetapi dengan catatan anak-anak, hendaknya selalu dilandasi oleh dharma atau kebaikan itu, atau perbuatan yang subha karma, perbuatan yang baik. Apabila subha karma telah dijalani, maka seseorang akan hidupnya sejahtera dan bahagia, baik kehidupan di dunia ini maupun nanti kelak di kehidupan pada saat menjelma kembali atau reinkarnasi kembali itu. Jadi itu saja penjelasan materi Bapak. Nah, dari materi yang Bapak jelaskan dapat disimpulkan bahwa karma pala artinya hasil perbuatan yang telah dilakukan dalam kehidupan ini. Karma pala adalah sebuah hukum kausalitas atau hukum sebab akibat, bahwa setiap perbuatan mendatangkan hasil. Karma pala memberikan optimisme atau percaya diri, rasa percaya diri kepada setiap manusia, bahkan semua makhluk hidup. Perbuatan yang dilakukan kadang-kadang kita sadari, kadang-kadang kita tidak sadari. Nah, perbuatan itu ada dua, anak-anak, yang harus anak-anak ingat bentuknya, yaitu subha karma dan asubha karma. Subha karma artinya perbuatan yang baik, dan asubha karma artinya perbuatan yang buruk. Nah, kita sebagai manusia haruslah mengendalikan sifat yang buruk itu, dan harus kita arahkan kepada sifat atau sikap yang subha karma atau perbuatan yang baik itu. Nah, sumber karma dalam ajaran agama Hindu ada 3, yaitu disebut dengan Trikaya Parisuddha, yaitu manacika parisuddha atau pikiran yang baik, wacika parisuddha atau perkataan yang baik, dan kayika parisuddha atau perbuatan yang baik. Nah, hukum karma pala sejalan dengan hukum sebab akibat, aksi reaksi, yaitu segala sebab pasti akan mendatangkan suatu akibat. Nah, adapun jenis-jenis karma pala, yaitu yang pertama sancita karma pala yang harus anak-anak ingat. Nah, yang kedua prarabdha karma pala, dan yang ketiga kriya mana karma pala. Baik, sekian pemaparan materi Bapak, pembahasan materi Bapak pada pertemuan hari ini. Apabila ada pertanyaan, langsung saja tanyakan pada grup WhatsApp pada masing-masing kelas di mata pelajaran agama Hindu. Mungkin anak-anak ada yang kurang jelas bisa ditanyakan nanti dari penjelasan Bapak yang telah Bapak jelaskan pada hari ini. Nah, sekian pemaparan dari Bapak. Apabila ada salah kata, Bapak mohon maaf, dan Bapak akhiri dengan mengucapkan parama santi. Om santi, 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 om. Terima kasih.